Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, di mana saja berada, selamat sore, salam tambah sehat untuk kita semua. Walaupun masih dalam suasana pandemik, mudah-mudahan segera berlalu pandemik Corona COVID-19 ini. Izinkan saya sekali lagi berbagi pengalaman dan inspirasi Kultum Kuliah 7 Menit, berbagi pengalaman dalam rangka sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Tidak ada salahnya kita saling mengingatkan dan berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Puasa tentunya satu perbuatan yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan yang disebut imsak. Imsak adalah menahan. Namun nyaris kebanyakan atau semua manusia begitu berhadapan dengan persoalan hidupnya, penderitaan yang dialaminya, biasanya cepat-cepat atau tergesa-gesa bereaksi untuk menyingkirkan persoalan atau penderitaan hidup yang sedang dialaminya. Bosan lalu cari makan misalnya. Kemudian jenuh lalu cari hiburan. Bayangin selama pandemik, awal-awal pandemik kita nggak pernah mau keluar. Sehari 2 hari masih kuat, lewat dari seminggu sudah mulai gelisah. Dikurung, nggak boleh kemana-mana, timbul kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, sehingga itu melemahkan daya tahan tubuh kita atau imun. Jadi kalau kita sakit, inginnya tergesa-gesa, buru-buru untuk melenyapkan rasa sakit itu. Kemudian apa saja ingin dilawan. Nah, dengan laku puasa, Allah ingin mengajarkan satu metodologi atau disebut cara hidup yang bermakna untuk menggapai manusia yang menjadi kuat lahir batin. Tuhan mengajarkan dengan metodologi puasa. Jadi satu disiplin madrasah rohani mendidik mental lahir dan batin kepada pelaku puasa bagaimana pengendalian diri dalam menghadapi segala hal, terutama dualitas kehidupan yang setiap saat kita hadapi. Nah, orang yang tidak berpuasa yaitu tadi ada masalah pengen cepat-cepat tergesa-gesa untuk segera dilenyapkan. Pengen cepat dibuang rasa jenuh, mencari hiburan. Padahal belum tentu ketika dia mendapatkan hiburan, belum tentu kejenuhannya bisa hilang. Namun bagi para pelaku puasa di jalan madrasah rohani, disiplin diri, mental, intelektual dan spiritual, dan tentu juga moral di situ, pelaku puasa diajari bagaimana hidup ini tidak melawan. Dalam artian tidak langsung tergesa-gesa untuk merespon apapun yang datang dalam kehidupan kita. Mengenali tanpa mengadili. Melihat tanpa menghakimi. Namun betapa banyak selama ini kalau kita tidak berpuasa, tidak memaknai dan mengalami hakikat puasa itu adalah menahan diri lahir batin, kadang kita sering melihat, tidak hanya melihat, tapi dicampuri dengan penghakiman. Oh subhanallah, bagus banget sih mobilnya, sayang yang punya cuma orang kaya, misalnya seperti itu. Terus subhanallah, bagus banget filmnya, sayang lokasi syutingnya, tempatnya kurang bagus gitu. Ada aja cacatnya di matanya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, orang berpuasa itu mampu mengendalikan diri, terutama ketika melihat, ya melihat saja tanpa ada unsur
penghakiman. Mendengar tanpa menghakimi juga. Bosan, sakit, senang, sehat, dan sedih, semua dicoba dikenali tanpa unsur penghakiman, tanpa unsur untuk cepat-cepat kita mengusir dari kehidupan kita. Tapi bagaimana para pelaku puasa ini melakukan tindakan disiplin diri adalah mengenali tanpa mengadili, yang tentunya suatu hari akan mendapatkan pengertian bahwa puasa itu adalah rahasia dirinya dan rahasia Tuhannya. Tuhan berrahasia kepada manusia, manusia juga punya rahasia pada Tuhan. Jadi setelah itu terbuka rahasia bahwa dengan kita menahan diri, maka keakuan sebagai akar satu penderitaan atau ego sebagai akar satu penderitaan, lambat laun akan lenyap kalau kita mampu mengendalikan diri alias berpuasa atau imsak atau saum. Semakin besar keakuan, semakin besar penderitaan. Semakin kecil keakuan, yang itu tujuan puasa adalah mengecilkan ego atau keakuan yang selama 11 bulan yang lalu begitu besarnya. Dalam puasa kita ciutkan, bahkan kita kecilkan, bahkan kita hancurkan sehancur-hancurnya. Sehingga menjadi flat, menjadi kosong. Ketika kosong, disitulah diisi termanifestasi wajah ilahi. Puasa menahan diri dan hawa nafsu sehingga hidupnya penuh dengan keindahan yang mendapatkan terang yang sejati yang bersumber dari ilahi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini menjadi inspirasi di puasa kita pada hari yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.